Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semuanya, saya Elvira Kusnianti dari FMIPA ITB. Kita sudah masuk pada pembahasan subbab 4.1, yaitu mengenai pengantar nilai eigen dan vektor eigen. Pertama, kita akan mengenal apa itu nilai eigen dan vektor eigen. Misalkan, kita punya suatu matriks A, matriks berukuran n kali n, suatu skalar lambda disebut nilai eigen dari matriks A jika terdapat vektor tak 0x sehingga AX bernilai sama dengan lambda dikali X. Vektor X ini disebut sebagai vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk menunjukkan bahwa vektor X, yaitu vektor 11, merupakan vektor eigen dari matriks A 3113. Untuk menjawabnya, maka kita hitung A dikali X. Nah, di sini A dikali X hasilnya adalah vektor 44. Perhatikan bahwa 44 ini adalah 4 dikali 11, yaitu 4 dikali X. Sehingga kita punyai A dikali X sama dengan 4 dikali X. Maka dengan demikian kita sudah menunjukkan bahwa vektor X 11 merupakan vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen 4. Contoh selanjutnya, tunjukkan bahwa 5 adalah nilai eigen dari matriks A 1, 2, 4, 3. Kemudian tentukan semua vektor eigen yang terkait dengan nilai eigen 5. Nah, di sini berarti kita akan menunjukkan bahwa terdapat vektor tak 0x sehingga AX sama dengan 5x. Dengan demikian, kita inginkan AX sama dengan 5x, maka kita inginkan AX dikurang 5x itu sama dengan 0. Di sini 0-nya 0 vektor ya. Maka kita sisipkan matriks I, AX min 5I kali X. I ini adalah matriks identitas, itu sama dengan 0. Ini sama dengan kalau kita keluarkan vektor X-nya, ini A dikurangi 5I, ini matriks, dikali vektor X sama dengan vektor 0. Nah, dengan demikian kita punya di sini adalah SPL ya, SPL homogen. Maka kalau kita ingin mencari X, itu sama saja dengan mencari solusi dari SPL homogen A min 5I dikali X sama dengan 0. Atau sebetulnya kita mencari ruang 0 dari matriks A dikurang 5I. Nah, untuk mencari ruang 0 dari matriks A min 5I, pertama kita hitung terlebih dahulu matriks A min 5I. Kemudian setelah itu, kita OBE matriks ini sehingga bentuknya menjadi eselon baris. Di sini matriks eselon barisnya itu adalah 2, min 1, 0, 0. Kemudian, kita misalkan vektor eigennya yang akan kita cari itu adalah vektor X1, X2. Maka, kita punya SPL homogen yang sudah lebih sederhana, itu adalah 2 min 1, 0, 0 dikali X1, X2 sama dengan 0, 0. Atau dengan kata lain kita menemukan bahwa 2x1 kurang x2 sama dengan 0 atau x1 sama dengan setengah x2. Sehingga di sini vektor yang ingin kita cari, vektor eigennya itu berbentuk x sama dengan setengah x2, x2. Dengan demikian, tadi kita sudah mendapatkan bahwa vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 5 itu adalah semua vektor yang bentuknya adalah X sama dengan setengah X2, X2. Dengan X2-nya di sini adalah semua bilangan real kecuali 0 tentunya. Karena vektor eigen itu tidak boleh vektor 0. Nah, salah satunya jika kita pilih misalkan X2-nya adalah 2, maka vektor eigen yang kita peroleh adalah 1, 2. Kita tunjukkan bahwa ini adalah vektor eigen. Nah, kita kalikan A, matriks A dengan X. Kita peroleh hasilnya adalah 5, 10. 5, 10 ini adalah 5 dikali 1, 2, yaitu 5X. Maka di sini kita sudah menunjukkan bahwa 5 ini adalah nilai eigen dari matriks A. Dengan vektor eigennya, seluruh vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 5 ini berbentuk seperti ini ya. X sama dengan setengah X2, X2. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada istilah ruang eigen. Misalkan, kita punya suatu matriks A, yaitu matriks berukuran n kali n, dan lambda adalah salah satu nilai eigen dari matriks tersebut.
Kalau kita himpun semua vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda, kemudian kita tambahkan pada himpunan tersebut vektor 0, maka himpunan tersebut kita sebut sebagai ruang eigen dari lambda dan dinotasikan dengan E lambda. Sebagai contoh, pada slide sebelumnya, kita sudah menemukan bahwa vektor eigen dari matriks A, yaitu matriks 1, 2, 4, 3, yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 5, adalah semua vektor yang bentuknya adalah vektor X sama dengan setengah X2, X2. Nah, di sini berarti kita mendapatkan bahwa ruang eigen dari matriks A, yaitu E5, itu adalah ruangan yang dibangun oleh vektor setengah 1. Contoh yang selanjutnya, tentukan suatu basis untuk ruang eigen E6 dari matriks A sama dengan 71-2, min 336, 2, 2, 2. Nah, perhatikan pada soal ini berarti diberikan bahwa 6 adalah nilai eigen dari matriks A ini. Nah, untuk menjawabnya, berarti kita akan mencari ruang 0 dari matriks A min 6i. Terlebih dahulu kita hitung matriks ini, kemudian kita OBE matriksnya menjadi eselon baris. Lalu kita punya matriks yang sudah lebih sederhana dalam bentuk eselon baris. Kita misalkan vektor eigen dari matriks ini adalah X1, X2, X3, berarti dengan bentuk eselon baris yang terakhir ini kita peroleh X1 ditambah X2 dikurang 2X3 itu sama dengan 0. Nah, maka vektor X atau vektor eigennya akan berbentuk X min X2 ditambah 2X3, kemudian X2 dan X3. Sehingga ruang eigen yang kita cari itu dibangun oleh vektor min 1, 1, 0, 2, 0, 1. Maka himpunan inilah yang merupakan basis dari ruang eigen E6. Kemudian, contoh selanjutnya, secara geometris tentukan vektor eigen dari matriks A, yaitu matriks 1, 0, 0, min 1. Nah, pada subbab sebelumnya, kita sudah belajar bahwa suatu matriks berukuran M kali N itu bisa dipandang sebagai matriks pemetaan dari Rn ke Rm. Nah, di sini kita punya matriks A ini berukuran 2 kali 2, berarti kita bisa memandangnya sebagai matriks pemetaan dari R2 ke R2. Yang tak lain, matriks ini adalah matriks pemetaan dari refleksi terhadap sumbu X. Nah, lalu kalau kita punya di sini persamaan AX sama dengan lambda X, ini mengindikasikan bahwa matriks A memetakan vektor X menjadi vektor lambda X, di mana vektor lambda X ini adalah vektor yang merupakan kelipatan dari vektor X atau sejajar dengan vektor X. Nah, kita gambarkan di R2, kita cari bahwa vektor yang bisa dipetakan menjadi sejajar dengan dirinya sendiri itu adalah yang pertama, vektor kelipatan dari vektor 01. Kita perhatikan di sini, vektor X, kelipatan dari vektor 01, itu akan dipetakan, ya, direfleksikan terhadap sumbu X itu menjadi vektor ini. Ya, yang biru dipetakan menjadi vektor yang merah, itu adalah vektor AX, di mana di sini kita peroleh adalah minusnya, minus dari vektor asal, minus X. Nah, ini sama dengan lambda X, berarti kita punya lambdanya adalah minus 1. Nah, kemudian vektor yang lainnya, itu tentunya adalah vektor ini, vektor kelipatan dari vektor 1, 0, yang akan dipetakan, direfleksikan terhadap sumbu X itu menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain, AX-nya itu adalah vektor X itu sendiri, maka lambdanya adalah 1. Sedangkan vektor lainnya, misalnya vektor X yang ini, itu pasti dipetakan, ya, direfleksikan terhadap sumbu X itu tidak akan menjadi kelipatan atau sejajar dengan vektor asal, yaitu X. Nah, maka kita sudah memperoleh bahwa ruang eigen dari matriks A itu hanyalah dibangun oleh, yang pertama dibangun oleh vektor 01, dan kemudian yang kedua itu dibangun oleh 10.
Contoh yang terakhir, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen terkait dari matriks A 31, 13. Nah, perhatikan di sini kita punya persamaan AX sama dengan lambda X. Dengan demikian, kita memiliki SPL homogen A min lambda I dikali vektor X haruslah sama dengan vektor 0. Perhatikan bahwa vektor X di sini merupakan vektor eigen yang tidak boleh merupakan vektor 0. Maka ini setara dengan SPL yang kita punya, A min lambda I dikali X sama dengan 0, memiliki banyak solusi, tak hingga banyak solusi. Dengan demikian, setara juga dengan pernyataan bahwa matriks A min lambda I itu adalah matriks yang singular atau inversnya itu tidak ada, sehingga determinannya haruslah 0. Dengan demikian, untuk mencari nilai eigen dari matriks A, kita harus menyelesaikan persamaan ini bahwa determinan dari matriks A min lambda I haruslah 0. Kita hitung matriksnya, lalu kita hitung determinannya. Kita peroleh di sini determinannya adalah lambda dikurang 4 dikali lambda dikurang 2. Ini haruslah sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai eigen dari matriks A ada 2, yaitu lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan 2. Nah, untuk mencari vektor eigen, maka kita akan mencari ruang 0 untuk matriks A min lambda I untuk masing-masing lambda. Pertama, kita akan mencari ruang 0 dari matriks A min 4I. Di sini kita hitung terlebih dahulu matriks A min 4I, lalu kita OBE menjadi bentuk echelon baris. Dan kemudian jika kita misalkan vektor eigennya adalah X, yaitu vektor X1, X2, maka kita peroleh X1 dikurang X2 sama dengan 0. Maka di sini X1, X2 adalah X2, X2, ya, karena X1 ternyata nilainya sama dengan X2. Maka ternyata vektor eigen yang kita peroleh, vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen 4, itu adalah kelipatan dari vektor 1, 1. Sini. Sehingga ruang eigennya adalah ruangan yang dibangun oleh vektor 1, 1. Selanjutnya, yang terakhir kita akan mencari ruang eigen untuk nilai eigen 2. Nah, maka sama seperti di atasnya, kita cari matriks A min 2I, lalu kita OBE menjadi bentuk echelon baris, yaitu matriks 1, 1, 0, 0. Kita misalkan vektor eigennya adalah vektor X1, X2, maka diperoleh X1 ditambah X2 sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini X1-nya adalah minus X2, sehingga vektor eigen yang kita cari adalah kelipatan dari vektor min 1, 1. Sehingga ruang eigennya itu adalah span dari vektor min 1, 1. Sampai di sini dulu pembahasan untuk subbab 4.1. Tetap semangat belajar.